Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM 19230078. Kali ini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Standar Akuntansi AAOIFI dalam Pelaporan Lembaga Keuangan Islam di Malaysia. Pembahasan teori. Keuangan Islam telah diidentifikasi sebagai mesin penting untuk berkontribusi dalam memposisikan Malaysia sebagai hubungan untuk investasi asing langsung. Dengan itu, ada pertumbuhan yang luar biasa dari lembaga keuangan Islam dari beberapa tahun terakhir, tidak hanya di Malaysia, tetapi juga secara global di mana bank-bank barat juga mulai menjelajah ke pasar. Pendirian LKI pada awalnya merupakan respon terhadap larangan syariah membayar dan menerima riba atau bunga. Oleh karena itu, transaksi di LKI dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan kepada Tuhan yang menjadi ibadah untuk mencari pahala di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini, agar LKI dapat bertahan dalam industri yang dinamis dan kompetitif, tingkat kepercayaan publik yang tinggi sangat penting karena para pemangku kepentingan mengharapkan operasinya sesuai dengan syariah. Menjadikan tugas untuk melaporkan secara transparan menjadi penting. Oleh karena itu, dalam mengatur dan mengawasi LKI, hal yang menentukan untuk dicari adalah metodologi akuntansi yang baku untuk mengatur berbagai jenis pola atau skema pembiayaan perbankan syariah yang dapat diterima secara internasional. Kasus yang dibahas yaitu bagaimana mengeluarkan metodologi standar akuntansi untuk mengatur berbagai jenis pola atau skema pembiayaan perbankan syariah yang dapat diterima secara internasional serta berfokus pada masalah yang relevan dengan kebutuhan standar akuntansi Islam dalam pelaporan lembaga keuangan Islam dalam konteks Malaysia. Objek atau sampel penelitian yaitu 7 orang yang terdiri dari petugas tim manajemen di Departemen Keuangan Malaysia. Teknik analisis data. Makalah ini membahas pandangan dari 7 orang yang diwawancarai yang dikumpulkan dari 7 wawancara semi terstruktur yang dilakukan selama periode 3 bulan dari Oktober 2012 hingga Desember 2012. Semua yang diwawancarai di atas secara aktif terlibat dalam mempersiapkan laporan keuangan IFI. Kuesioner semi terstruktur dibayangkan untuk menangkap bukti penting mengenai tujuan penelitian yang diangkat di bagian pertama. Wawancara semi terstruktur dilakukan dalam konteks yang cukup terbuka, sehingga pertanyaan yang diajukan belum tentu disiapkan terlebih dahulu. 5 wawancara dilakukan tatap muka, masing-masing berlangsung selama 1 hingga 2 jam. Sementara 2 orang yang diwawancarai menjawab secara tertulis melalui email. Semua wawancara dilakukan dalam bahasa Inggris dengan sedikit campuran bahasa Melayu. Mereka direkam dan kemudian mereka ditranskripsikan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Temuan mengungkapkan bahwa LKI mengetahui standar akuntansi AAOIFI yang ada, di mana standar tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan. Alasan utama kekhawatiran yang melarang penggunaan standar akuntansi AAOIFI dalam pelaporan IFI adalah masalah komparabilitas. Bukti wawancara di atas menunjukkan bahwa standar akuntansi Islam yang terpisah tidak sangat diperlukan untuk mengatur lingkungan IFI. Sebaliknya, mereka sangat membutuhkan standar pengungkapan untuk menjelaskan kontrak Islam dan untuk meyakinkan masyarakat Muslim bahwa mereka benar-benar menawarkan produk kepatuhan syariah. Disetujui oleh SAC. Meskipun demikian, ada responden yang lebih memilih perlakuan akuntansi oleh AAOIFI agar mencerminkan kontrak produk menurut prinsip-prinsip Islam. Namun, pedoman untuk IFI tidak akan diterapkan secara global jika merupakan standar akuntansi yang terpisah. Meskipun beberapa pihak akan berargumen bahwa upaya ini masih akan didasarkan pada sifat kapitalis dan membantu melegitimasi produk LKI, ini akan menjadi perkembangan yang baik dalam melaporkan produk IFI. Di masa depan diharapkan dapat melihat upaya LKI untuk menawarkan produk kepatuhan syariah